Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nugraha dengan NPM B1A022-098. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu KUHP dan RKUHP. KUHP sendiri yaitu adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai pelaksanaan proses putusan, yang berlaku sejak tahun 1981, merupakan dasar utama proses peradilan pidana di Indonesia. Teruntuk RKUHP atau Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu kitab yang disusun sebagai pembaruan terhadap KUHP lama dengan tujuan untuk memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan sistem hukum acara pidana di Indonesia. Nah, mengapa perlu adanya RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Karena rancangan KUHP itu sendiri memperkenalkan prosedur dan batas waktu yang lebih jelas dalam pelaksanaan putusan, serta peran lembaga penegak hukum yang lebih tegas. Selain itu, kemajuan teknologi dan kejahatan modern yang menuntut sistem yang responsif dan adaptif. Namun, sistem hukum pidana di Indonesia perlu direformasi agar dapat menghadapi tantangan baru dan menerapkan prinsip keadilan restoratif yang memprioritaskan korban dan pemulihan hubungan sosial. Urgensi pembaruan hukum pidana juga mencakup penyesuaian perkembangan hukum internasional, khususnya hak asasi manusia, agar hukum pidana Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip universal. Pembaruan ini bertujuan tidak hanya menyempurnakan hukum, tetapi juga memperkuat landasan filosofis, yuridis, sosiologis, sehingga menciptakan nilai-nilai Pancasila dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dan juga KUHP lama sudah berusia lebih dari 40 tahun dan dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum, teknologi, serta kebutuhan masyarakat modern. RKUHP. Dalam RKUHP juga mengadopsi standar HAM internasional, termasuk perlindungan terhadap hak tersangka, hak korban, dan transparansi peradilan. Juga mengakomodasi pendekatan penyelesaian perkara di luar pengadilan, terutama untuk tindak pidana ringan dan delik aduan. RKUHP baru berusaha merespon berbagai penyimpangan seperti penahanan sewenang-wenang, ketidakhadiran terdakwa, atau lamanya proses peradilan. Dan selanjutnya, mengenai pembaruan hukum pidana perbandingan KUHP lama dengan rancangan KUHP baru dalam hal pelaksanaan putusan. Dalam reformasi hukum acara pidana Indonesia menjadi kebutuhan mendesak karena KUHP 1981 yang sudah berusia lebih dari 40 tahun tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, RKUHP baru disusun sebagai respon terhadap tantangan keadilan, transparansi, dan digitalisasi. Salah satu aspek penting yang harus diperbarui adalah jenis dan karakteristik putusan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap akhir yang menentukan tercapainya keadilan dalam proses pidana. Namun KUHP lama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 hanya mengatur secara umum melalui pasal 270 tanpa prosedur teknis atau batas waktu yang jelas, sehingga sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan eksekusi dan lemahnya koordinasi antar penegak hukum. Surat Edaran MA nomor 21 tahun 1981 berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menetapkan batas waktu pengiriman salinan putusan oleh panitia. Namun pengaturan lainnya seperti pelaksanaan pidana denda, perampasan barang, dan restitusi tetap terbatas. Rancangan KUHP hadir untuk menyempurnakan regulasi ini dengan mengatur batas waktu eksekusi, memperkuat koordinasi antar lembaga, memperluas cakupan putusan yang dapat dieksekusi dan memperjelas mekanisme pengawasan guna menciptakan sistem hukum pidana yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum modern. Adapun terdapat perbedaan antara KUHP lama dan rancangan KUHP baru, yaitu dalam KUHP lama 1981 jenis putusannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, putusan bebas diberikan
ketika terdakwa tidak lagi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Ini adalah bentuk perlindungan maksimal terhadap prinsip praduga tak bersalah. Jaksa tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan ini. Yang kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Meskipun fakta perbuatan terbukti, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana menurut hukum. Contohnya perbuatan yang dilakukan belum diatur sebagai kejahatan dalam undang-undang. 3. Putusan tidak dapat diterima, yaitu ketika perkara tidak layak diperiksa lebih lanjut karena alasan formil. Misalnya dakwaan tidak lengkap, delik aduan tanpa aduan, atau terdakwa telah meninggal. 4. Putusan pemindahan. Ini adalah jenis putusan paling umum. Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan pidana. Dalam perkembangan dalam KUHP baru memperluas jenis ini dengan menambahkan 3 bentuk putusan baru. Yang pertama, putusan in absentia. Hakim dapat tetap memutuskan perkara meskipun terdakwa tidak hadir selama pemanggilan telah dilakukan secara sah. Ini mencegah agar terdakwa menghindari proses hukum. Yang kedua, adanya putusan restoratif dilandasi prinsip restoratif justice, yaitu pemulihan hubungan antar pelaku dan korban. Cocok untuk kasus ringan dan delik aduan. Hakim bisa mempertimbangkan kedamaian yang telah dicapai di luar pengadilan. Yang ketiga, adanya putusan bersyarat, memberikan kesempatan terhadap terdakwa yang untuk menjalani pidana secara langsung, asalkan memenuhi syarat yang ditentukan seperti rehabilitasi, kerja sosial, atau tidak mengulangi kejahatan. Perbandingan antara KUHP lama, yaitu dalam hal perlindungan terhadap terpidana. Dalam KUHP lama, perlindungan terhadap terpidana dalam proses pelaksanaan putusan belum diatur secara eksplisit. Hal ini membuka ruang bagi potensi pelanggaran HAM, misalnya dalam hal keterlambatan eksekusi dan eksekusi tanpa pemberitahuan. Dalam rancangan KUHP baru memperkenalkan mekanisme pemberitahuan resmi kepada terpidana mengenai waktu pelaksanaan putusan serta hak terpidana untuk mengajukan keberatan administratif dalam pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap asal due process of law. Selanjutnya tentang perbedaan KUHP lama dan KUHP baru dalam hal peran pengadilan. Dalam KUHP lama, peran pengadilan setelah menjatuhkan putusan cukup terbatas, hanya menyerahkan putusan kepada jaksa untuk dieksekusi. Dalam rancangan KUHP baru, KUHP memberikan peran lebih besar kepada pengadilan dalam mengawasi pelaksanaan putusan, misalnya dengan mewajibkan jaksa melaporkan pelaksanaan kepada pengadilan dalam format dan jangka waktu tertentu. Hal ini memperkuat prinsip check and balance antara lembaga yudisial dan eksekutif. Nah, perbedaan antara RKUHP lama dan baru hanya perubahan administratif, tapi mencerminkan pendekatan baru yang lebih berkeadilan humanis dan sesuai zaman. RKUHP baru mencoba menyeimbangkan hak-hak pelaku korban dan masyarakat serta menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih progresif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.